Halo semuanya, kembali ketemu dengan saya Andi Rahmat. Saya hari ini lagi mau coba untuk bikin vlog yang kedua. Seumur-umur ini baru vlog kedua yang pernah saya bikin. Jadi kalau ada kurang mohon dimaafkan. Sambil belajar bikin vlog, saya mau bahas buku yang lagi saya baca. Ini resensinya ya, maksud saya ya. Bukunya mengenai Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, karya Ibu Dr. Diana R.W. Napitupulu, SHMH MKN MSc. Ini bukunya. Nah, kelihatan ya edisinya edisi revisi. Siapa Ibu Dr. Diana? Saya bahas ya, Ibu Diana itu merupakan seorang notaris, pejabat pembuat akte tanah, dosen tetap di Fakultas Hukum UKI, Ketua Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum, dan juga dosen di program studi Magister Notariat Universitas Brawijaya, serta juga MPT Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta Pusat. Ibu Dr. Diana merupakan lulusan Sarjana Hukum dari FHUKI, lulusan Magister Notariat FHUI, lulusan Magister Hukum FHUKI, dan Master of Science dari UGM. Pendidikan S3-nya di program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya. Beliau juga aktif di beberapa organisasi antara lain HIPMI, Kadin, KUKMI, dan DPP KNPI. Wah, luar biasa sekali. Jadi penasaran pengen baca bukunya. Oke, mari kita bahas bukunya. Saya kalau baca buku langsung ke daftar isinya. Saya lihat daftar isinya ini ternyata buku ini ada terdiri dari 5 bab. Ada pendahuluan di bab 1, yang bab 2-nya mengenai perkembangan teori dan studi penjaminan simpanan. Yang ketiga adalah landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan. Bab 4 adalah tinjauan hukum dan analisis perkembangan lembaga penjamin simpanan. Bab kelima adalah epilog. Nggak lupa juga ada prakata, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Jadi saya mau bahas setiap bab sedikit-sedikit saja. Kalau di bab 1, kalau saya lihat di bab 1 ini ya, bab 1 di sini tentang pendahuluan, di sini dijelaskan apa itu bank, pengertian bank, fungsi-fungsi bank dalam menjaga keseimbangan perekonomian nasional, masalah-masalah yang ada di industri perbankan di Indonesia, beberapa pilihan dalam kebijakan penjaminan simpanan. Bab 1 ini juga membahas mengenai fungsi LPS, wewenang LPS, tujuan LPS. Masalah kesehatan dan pengawasan bank juga dibahas lengkap. Wah, banyak sekali. Termasuk juga terhadap pengelolaan kewajiban bank. Terakhir, bab 1 juga membahas mengenai konsep LPS dan etimologinya. Oke, bab 1 kira-kira seperti ini. Sekarang kita bahas bab 2. Bab 2, kalau kita baca di sini, ya, bab 2 ternyata bicara mengenai perkembangan teori dan studi penjaminan simpanan. Ternyata di buku ini ada penelitian yang menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk keluar dari krisis. Misalnya, krisis perbankan di Thailand, Korea, dan Malaysia kira-kira 57% dari GDP. Sedangkan Indonesia 58% dari GDP, atau Argentina 55% dari GDP. Wow, besar juga ya. Saya jadi penasaran untuk biaya mengatasi COVID ini berapa persennya dari GDP ya. Bagian kedua dari bab 2 bicara mengenai pengaruh globalisasi dan liberalisasi. Di sini banyak dibahas mengenai pengalaman negara-negara lain dalam mengatur lembaga penjamin simpanan. Ya, itu FDIC untuk Amerika, yang merupakan sistem asuransi simpanan tertua di Indonesia, di dunia, dan menjadi model bagi banyak negara lain. Bagian ketiga dari bab 2 menuliskan mengenai studi penjaminan simpanan, yang pada umumnya para ahli mempunyai kesamaan pendapat bahwa keuntungan negara memiliki penjaminan simpanan adalah untuk mencegah pemborosan biaya likuidasi suatu bank. Unik juga ya, kita punya lembaga penjamin simpanan untuk mencegah pemborosan. Luar biasa. Jadi ternyata lembaga penjamin simpanan sangat penting untuk efisiensi. Di bagian keempat dibahas mengenai model penjaminan simpanan, di mana dinyatakan ada sistem blanket guarantee dan sistem deposit insurance system, atau yang
yang diperkenalkan oleh FDIC. Di bagian kelima membahas mengenai kehadiran lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Secara terakhir, di bagian 642 ini membahas mengenai prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Wow, lengkap sekali bab 2 ini. Nah, kalau bab 3 nih, kalau dibaca, isinya itu berisi landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan. Bagian pertamanya membahas mengenai landasan teorinya berdirinya LPS. Bagian kedua mengenai modal dan tata kelola lembaga penjaminan simpanan. Bagian ketiga adalah skim penjaminan simpanan. Sedangkan bagian keempat adalah aktivitas lembaga penjamin simpanan. Bagian kelima adalah krisis subprime mortgage dan ekonomi global serta pengaruhnya bagi Indonesia. Ini yang di Amerika kejadian waktu itu ya. Dan bagian keenam adalah kasus Lehman Brothers dan antisipasi di Indonesia bagaimana. Kalau keempat, coba kita lihat bab keempat ya. Bab keempat itu tinjauan hukum dan analisa perkembangan lembaga penjamin simpanan. Isinya mengenai keberatan LPS, prospek perbankan, orientasi LPS, dampak pemanasan penjaminan, masalah bank gagal, suku bunga penjaminan, serta perubahan penjaminan dari 100 juta menjadi 2 miliar. Wah, bab 4 ini bagus banget ya. Membahas banyak mengenai bank gagal, terus bagaimana cerita 100 juta menjadi 2 miliar. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau bab 5 itu berisi epilog. Di sini mengemukakan mengenai alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian LPS, yaitu menjaga kepercayaan pada industri perbankan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan di sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank. Nah, kira-kira itu mengenai buku ini, buku Lembaga Penjaminan Penjamin Simpanan di Indonesia, edisi revisi. Bukunya lumayan tebal, tapi ini juga bagus untuk dipelajarin. Jadi kita bisa mengerti kenapa kok lembaga penjamin simpanan itu perlu didirikan di Indonesia. Studinya terhadap negara-negara lain bagaimana, ada di buku ini semua. Jadi teman-teman, menurut saya buku ini di semester ini saya belajar mengenai buku ini sangat membantu menambah wawasan. Mohon maaf karena ini resensi, jadi mungkin tidak terlalu sampai mendalam. Nah, untuk membaca ini juga tidak bisa hanya 1 jam, butuh waktu juga untuk membacanya. Terima kasih teman-teman. Demikian vlog kedua saya. Semoga di vlog ketiga saya akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah mau lihat, sudah mau dengerin vlog ini. Dadah!